Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa mendatangi satu bulan yang di dalamnya itu banyak sekali madrasah, sekolah bagi para umat Islam, apalagi bagi seorang aktivis dakwah persyarikatan Muhammadiyah maupun yang lain. Karena di bulan Ramadan ini segala aktivitas kita nanti bisa berkesempatan mendapatkan satu predikat, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Semoga Ramadan ini kita senantiasa diberikan kemudahan sehingga target kita menjadi salah satu bagian dari rombongan orang-orang yang bertakwa. Nanti semoga Allah mudahkan. Shalawat dan salam hanya milik Allah. Semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika masih Muhammad itu belum diangkat menjadi Rasul, berangkat dengan satu trust ataupun karakter yang disebut sebagai Al-Amin, sehingga Muhammad jauh sebelum diangkat menjadi Nabi mendapat gelar Al-Amin. Dan ini menjadi satu bekal bagi siapapun yang ingin melakukan satu aktivitas perubahan atau agent of change. Jadi dengan trust inilah terus kemudian atas izin Allah, Rasulullah bisa merubah Madinah yang awalnya disebut sebagai Yasrib, kota yang jauh dari peradaban, atas izin Allah, maka terus kemudian berubah menjadi Madinah, minadzulumati ilan nur. Jamaah Ramadan yang dirahmati Allah, salah satu hadiah Allah di dalam bulan Ramadan adalah takwa. Takwa ini bisa kita maknai sebagai satu proses kehati-hatian, sebagaimana dialog antara Umar bin Khattab dengan sahabat Nabi yang lain namanya Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar bertanya tentang takwa, maka terus kemudian Ubay itu justru malah balik bertanya dengan satu pertanyaan, bagaimana sekiranya ketika engkau berjalan di sebuah jalan yang di situ banyak duri, jalannya licin dan lain sebagainya, apa yang akan kau kira-kira lakukan? Maka terus kemudian Umar bin Khattab itu menjawab dengan satu pertanyaan, maka kalau saya berjalan di jalan yang seperti itu, maka saya berusaha untuk berjalan dengan cara hati-hati. Maka Ubay mengatakan, itulah salah satu definisi takwa, yakni menjalani hidup dengan cara hati-hati. Maka takwa yang kita maknai sebagai satu proses kehati-hatian dalam sebuah langkah, kita bisa melihat aspek yang lain, bagaimana terus kemudian ketika Madinah itu proses yang sangat akrab dengan peradaban, di dalamnya itu ada satu persahabatan yang begitu agung, yakni persahabatan antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Salah satu karakter sahabat Ansor adalah Itsar. Itsar itu bisa kita maknai sebagai kita berusaha untuk memenuhi keperluan saudara kita, atau kita bisa maknai sebagai kita memberikan kesempatan kepada orang lain, atau kita menjadi jalan kemudahan bagi orang lain. Tapi dalam konteks muamalah, kalau dalam konteks ibadah, maka kita berusaha untuk yang di depan. Maka Itsar sebagai satu ikhtiar kita menemani Ramadan ini
agar nanti kita berharap berujung dengan sebuah ketakwaan, maka bisa menjadi salah satu formula kita mengisi Ramadan yang 1 bulan ini. Itsar itu tadi sudah kita maknai seperti itu, menjadi jalan kemudahan, memberikan kesempatan kepada orang lain, terus kemudian memenuhi keperluan orang lain. Maka contoh itsar itu adalah ketika Salman Al-Farisi yang ikut hijrah, hanya beliau hijrahnya bukan dari Mekah ke Madinah, tapi kalau tidak salah dari Persia ke Madinah. Terus kemudian ketika di Madinah oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan sahabat Nabi yang lain namanya Abu Darda. Suatu ketika Salman ini mencintai seorang perempuan di Madinah, kemudian menyampaikan rasa sukanya kepada Abu Darda sahabatnya. Maka terus kemudian ketika Abu Darda itu mendengar Salman ingin mencintai perempuan Madinah, maka terus kemudian Abu Darda menawarkan diri untuk membantu melamarkan Salman kepada perempuan itu. Maka singkat cerita, kemudian Salman dan Abu Darda datang kepada orang tua perempuan itu, terus kemudian melamar perempuan itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata perempuan itu dan keluarganya itu menerima lamaran Salman yang disampaikan oleh Abu Darda, tapi dengan catatan, dengan syarat bahwa lelaki itu adalah bukan Salman, tetapi jika lelaki itu adalah Abu Darda. Maka teman-teman umat muslim dimanapun berada, ketika dalam konteks sekarang mungkin itu sulit kita menerima, ada istilahnya mak comblang, itu justru malah yang diterima oleh calon mertua kita, bukan kita, begitu ya. Jadi maka Salman itu apakah kecewa? Mungkin kecewa begitu. Tetapi terus kemudian karena Salman itu dididik oleh Rasulullah untuk bisa itsar, maka terus kemudian Salman justru malah sangat bersyukur, sangat berbangga. Terus kemudian kalau perempuan itu menikah akhirnya dengan Abu Darda, maka terus kemudian Salman itu mempersilahkan Abu Darda untuk menikahi perempuan. Nah, singkat cerita, Salman ketika melakukan proses itsar ini, terus kemudian Allah izinkan kita belajar satu ilmu manajemen keuangan versi Salman. Jadi ketika Salman dalam konteks mungkin melakukan satu proses stabilitas hati, kemudian pikiran, karena rasa cintanya belum tersampaikan, maka Salman terus kemudian berikhtiar untuk menjemput rezeki Allah begitu. Salah satunya ada yang mengisahkan Salman mencari kayu bakar di hutan. Terus kemudian ketika sudah mendapatkan kayu bakar itu, maka Salman menjualnya di hadapan Rasulullah. Ketika habis, hari berikutnya juga Salman seperti itu, mencari kayu bakar, menjemput rezeki Allah, terus kemudian kembali ke hadapan Rasulullah, dijual habis. Lah, ketika Salman mendapatkan rezeki dari Allah, kita belajar bagaimana cara mengelola keuangan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, Salman mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita diberi rezeki oleh Allah, maka kita tidak boleh kita berusaha untuk tidak fokus kepada nominalnya. Kita tidak fokus kepada berapa jumlahnya, tetapi yang sehat, yang cerdas, kalau kita belajar dengan Salman adalah Salman mengajar kepada kita, kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka kita fokus bagaimana cara mengelolanya. Berapapun rezeki yang Allah berikan kepada diri kita atau diberikan kepada hamba. Maka Salman dalam beberapa literatur itu selalu membagi rezeki Salman itu 3 hal. Satu itu mungkin untuk sedekah, terus kemudian yang satunya untuk konsumtif atau kebutuhan sehari-hari, terus yang ketiga untuk investasi atau mungkin modal atau untuk kebutuhan yang akan datang. Itu sangat sehat sekali dibandingkan dengan bagaimana kita ketika menjemput rezeki, ketika kita melihat harta, kita fokusnya kepada jumlah, maka berapapun akan selalu kurang. Tetapi kalau kita fokus kepada bagaimana cara mengelola, maka terus kemudian paling tidak ketika tidak besar dalam konteks hitungan matematika, maka rezeki itu kita berusaha untuk alokasikan sesuai dengan kebutuhan. Jamaah Ramadan yang dirahmati Allah, maka dari sinilah kita belajar bagaimana Salman itu itsar. Salah satunya adalah endingnya
hikmahnya itu tentang bagaimana mengelola keuangan agar terus kemudian nanti kita menjadi umat muslim yang sederhana, menjadi umat muslim yang tidak fokus kepada nominal, tetapi kita berusaha untuk fokus kepada kebutuhan. Maka itsar ini bisa saja berhasil kita lakukan sebagai umat muslim. Satu ikhtiar kita, salah satunya adalah kita berangkat dari bagaimana filosofi kita tentang harta dan rezeki. Kalau harta itu ukurannya banyak sedikit, tetapi kalau rezeki itu ukurannya adalah lapang dan sempit. Maka bisa jadi nanti kita akan ketemu momentum diri kita atau mungkin saudara, tetangga kita, teman kita yang hartanya kelihatan besar tapi terus kemudian rezekinya itu sempit, atau sebaliknya terus kemudian hartanya sedikit tetapi terus kemudian rezekinya itu lapang. Dan kita berdoa agar harta kita banyak tetapi juga rezekinya lapang. Maka kita bisa mencontoh ketika Umar bin Khattab menjadi salah seorang sahabat yang kaya raya, tetapi ketika menjelang beliau meninggal, semua harta sudah disedekahkan. Semua habis, total yang disedekahkan itu, kalau tidak salah, kami pernah membaca di buku Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab atau Fikih Ekonomi Umar bin Khattab yang ditulis oleh Dr. Ahmad Baltaji kalau tidak salah, itu hampir 11 triliun yang disedekahkan oleh Umar sebelum beliau wafat. Maka konteks hari ini mungkin ketika Umar meninggal itu statusnya berubah dari awalnya kaya raya terus kemudian menjadi fakir miskin karena harta sudah disedekahkan. Maka teman-teman Ramadan yang dirahmati Allah, satu, Ramadan ini menjadi satu madrasah yang nantinya Allah berkesempatan ketika kita menjalani aktivitas amal ibadah di bulan Ramadan nanti berkesempatan mendapatkan rapot atau peringkat takwa, la'alakum tattaqun. Kita menjadi pemain Ramadan, maka nanti berpeluang menjadi man of the match, menjadi pemain terbaik di bulan Ramadan. Ibarat sepak bola yang berkesempatan menjadi pemain terbaik itu mesti pemain. Meskipun penonton masuk terus kemudian datang paling awal, pulang paling terakhir, ya bayarnya kelas VIP, tetapi tidak akan pernah ada predikat penonton terbaik. Paling banter penonton adalah ikut euforia kemenangan 11 pemain di lapangan dalam konteks sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takwa ini bisa kita maknai sebagai satu proses kehati-hatian sebagaimana dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga, salah satu bentuk takwa, aura takwa itu adalah kita diminta untuk itsar, sebagaimana salah satu sahabat Nabi yang terbaik namanya sahabat Ansor itu akrab dengan semangat itsar. Nah, itsar ini bisa kita mulai dengan bagaimana kita melihat atau memiliki mindset tentang harta dan rezeki. Harta itu ukurannya banyak sedikit, tetapi rezeki itu adalah ukurannya lapang dan sempit. Karena itsar itu nanti kadang dihadapkan pada persoalan harta maupun rizki. Dan yang terakhir, maka bisa jadi terus kemudian kita berdoa, kita berharap agar nanti Allah izinkan kita menjadi orang yang berkecukupan, menjadi orang yang kaya secara harta, tapi kita juga berdoa untuk nanti kita juga rezeki kita juga lapang, biar apapun aktivitas kita, apapun yang Allah berikan kepada diri kita, maka itu menjadi satu orientasi sosial. Tidak ada yang luput dari keberadaan diri kita, adalah khorinas anfa'ulinas, baik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini menjadi satu kisah, salah satunya adalah Kiai Haji Air Farudin, salah seorang pimpinan ulama di Muhammadiyah, pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah paling lama. Beliau salah satunya adalah memiliki kebiasaan menjenguk orang sakit yang tidak dikenal. Itu mungkin salah satu itsar yang perlu kita budayakan di Perserikatan Muhammadiyah maupun umat Islam yang lain. Bagaimana kita bisa latihan itsar, karena itsar itu menjadi satu aura dari ikhtiar kita untuk meraih sebuah proses ataupun ending yang namanya takwa. Mungkin begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun thorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.